Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvin Harnida dari TIT 22 dengan nama Indo Mahasiswa Terakhir 160. Hari ini saya akan mempresentasi tentang model infrastruktur jaringan. Pengertian: jaringan komputer atau jaring komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta yang memberikan layanan atau servis. Pihak yang menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut peladen atau server. Jaringan terdistribusi hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Dan ini adalah contoh gambarnya, jaringan komputer dan terdistribusi jika dijadikan satu. Perbedaan antara jaringan komputer dan jaringan terdistribusi sesuai yang saya artikan sebelumnya. Dan penerapan jaringannya seperti gambar di gambar PPT ini. Ciri-ciri jaringan komputer: pusat terpusat atau centralized. Jaringan komputer memiliki struktur yang terpusat, di mana ada satu atau beberapa server net sentral yang mengendalikan semua sumber dari jaringan. Server pusat ini bertindak sebagai otak jaringan dan mengatur semua permintaan dan sumber daya. Yang kedua, kinerja tergantung pada server pusat. Kinerja jaringan sangat tergantung pada server pusat. Jika server mengalami masalah atau kelipet beban, maka keseluruhan jaringan dapat terpengaruhi. Manajemen mudah. Manajemen jaringan komputer cenderung lebih mudah karena semua sumber daya dan pengaturan ada di satu tempat. Perbaikan dan pembaruan dapat diterapkan secara netral. Yang keempat, keamanan terpusat. Keamanan jaringan lebih mudah dikelola karena ada satu titik kontrol server pusat untuk keamanan. Ciri-ciri jaringan terdistribusi: desentralisasi. Jaringan terdistribusi memiliki struktur yang desentralisasi, tidak ada satu titik pusat yang mengendalikan seluruh jaringan. Sumber daya dan keputusan tersebar di seluruh jaringan. Toleransi kesalahan. Jaringan terdistribusi cenderung lebih tahan terhadap kegagalan. Jika satu bagian jaringan mengalami masalah, bagian lain masih dapat berfungsi. Yang kedua, hal ini membuatnya lebih dapat diandalkan. Yang ketiga, manajemen lebih rumit. Manajemen jaringan terdistribusi bisa lebih rumit karena sumber daya tersebar di berbagai lokasi. Perawatan, pembaruan, dan pemantauan harus dilakukan secara terdistribusi. Pusat data atau disebut dengan data center. Banyak fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data. Sejak pengoperasian IT sangat krusial, maka fasilitas ini biasa terdapat satu daya cadangan, koneksi komunikasi data redundan, pengontrol lingkungan misal AC, ventilasi, penjaga kebakaran, dan berbagai perangkat pengamanan data. Fasilitas pusat data yang besar beroperasi dengan skala industri yang menggunakan listrik seperti sebanyak kota kecil. Berdasarkan fungsinya, fasilitas pusat data dibagi menjadi dua kategori umum, yaitu Internet Data Center, hanya untuk mendukung aplikasi terkait dengan internet saja, biasanya dibangun dan dioperasikan oleh penyedia layanan atau perusahaan yang memiliki model bisnis berdasarkan pada Internet Communications. Corporate atau Enterprise Data Center, mendukung semua fungsi yang memungkinkan berbagai model bisnis berdasarkan pada layanan internet terkecualinya. Dan ini contoh gambar Internet Data Center, dan ini contoh Enterprise Data Center. Dan ini gambar data center jika data dikumpulkan semua. Jadi jenis jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Local Area Network merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup area atau wilayah yang kecil saja. Biasanya digunakan pada jaringan di warnet, kantor, atau sekolah.
Metropolitan Area Network adalah jaringan komputer dalam satu kota atau antar kota tertentu dengan kecepatan transfer data yang tinggi. Jaringan komputer ini menghubungkan berbagai lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan lain-lain. Wide Area Network, suatu jenis jaringan komputer yang sangat luas mencakup negara dan benua. Media transmisi yang biasa digunakan dalam jaringan WAN adalah kabel bawah laut dan satelit. Personal Area Network, jaringan komputer untuk menghubungkan perangkat elektronik di dalam ruang kerja seseorang. PAN menyediakan transmisi data antar perangkat seperti komputer, ponsel cerdas, tablet, dan asisten digital pribadi. Dan ini ada contoh gambar PAN. Yang kedua contoh WAN. Yang ketiga contoh MAN. Yang keempat contoh gambar LAN. Arti internet dan intranet. Internet adalah jaringan global terbesar yang menghubungkan jutaan jaringan komputer di seluruh dunia. Ini adalah jaringan publik yang dapat diakses oleh siapa saja dengan koneksi internet. Tujuannya untuk menghubungkan orang, organisasi, dan perangkat di seluruh dunia. Ini digunakan untuk berbagai tujuan termasuk mengakses informasi komunikasi. Karakteristiknya bersifat terbuka dan publik, artinya siapapun dapat mengaksesnya asalkan memiliki koneksi internet. Yang kedua yaitu intranet. Intranet adalah jaringan komputer pribadi yang digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk membagai informasi, berkomunikasi, dan mengolah sumber daya internal. Intranet beroperasi seperti internet, tetapi hanya dapat diakses oleh anggota atau karyawan organisasi yang memiliki izin. Tujuannya untuk memfasilitasi kolaborasi internal, berbagai dokumen, akses ke data internet, dan komunikasi antara anggota organisasi. Karakteristiknya bersifat pribadi dan aman, karena hanya anggota organisasi yang diizinkan untuk mengaksesnya. Ini dapat diakses melalui jaringan lokal atau melalui VPN dari luar jaringan organisasi. Gambar topologi jaringan. Bus, ring, stars, dan mesh. Topologi bus. Topologi bus adalah metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan satu kabel jaringan. Dan jenis topologi jaringan ini transmisi data atau sumber daya berjalan satu arah dari satu titik ke ujung titik terakhir. Kelebihannya, biaya instalasinya bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Kekurangannya, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer, workstation, atau klien yang lain. Proses sending atau mengirim data receiving atau menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan data pada topologi ini. Topologi ini sangat jatuh dan sulit dikembangkan. Yang kedua yaitu ring. Ring atau topologi cincin merupakan topologi jaringan rangkaian berupa titik yang mana masing-masing titik bagian kanan dan kirinya terhubung ke dua titik lainnya sampai komputer yang pertama dan akhirnya membentuk cincin atau lingkaran. Kelebihan: memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah, biaya instalasi cukup murah. Kekurangannya, kinerja komunikasi dalam tipologi ini dinilai dari jumlah banyaknya titik atau node. Troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi lain juga ikut putus. Pada topologi ini biasanya terjadi collision atau tabrakan data. Yang ketiga, stars. Stars merupakan bentuk jaringan yang mana terhadap satu penghubung sebagai pusat dan setiap komputer terhubung ke penghubung tersebut. Hub switch ini posisinya ada di sentra dan berfungsi untuk menghubungkan satu komputer ke setiap komputer yang terhubung dan juga menghubungkan komputer ke file server. Kelebihan: salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Bersifat fleksibel, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Kemudian deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangannya, jika switch atau hub yang notepad-nya sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Jika membutuhkan banyak kabel, jika biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan sangat tergantung pada terminal pusat. Yang terakhir itu mesh. Mesh merupakan metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada perantara. Kelebihan topologi mesh adalah kesalahan pengiriman data bisa ditemukan dengan mudah. Kemudian, pengiriman data juga dapat berjalan lebih aman lantaran dilakukan melalui rute khusus.
Sementara itu, kelemahan topologi adalah membutuhkan biaya yang lebih besar untuk menyediakan kabel jaringan. Kelebihannya, cara pengiriman data yang digunakan sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Besar bandwidth yang cukup lebar, keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangannya, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangatlah rumit, membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Pembagian jaringan penggunaan kabel. Jaringan komputer per kabel atau wired network adalah jenis jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media transmisi datanya. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya agar komputer-komputer tersebut dapat saling bertukar data maupun terhubung dengan internet. Jaringan komputer nirkabel atau wireless network. Berbeda dengan wireless network tidak menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Pertukaran informasi atau data antar komputer menggunakan gelombang elektromagnetik. Dan ini contoh gambarnya. Ini contoh jaringan komputer berkabel, dan di bawah ada jaringan komputer nirkabel. Jaringan berdasarkan siarannya atau castingnya. Unicast. Unicast adalah cara siaran di mana data dikirimkan dari satu sumber ke satu tujuan tertentu. Ini adalah jenis siaran yang paling umum dalam jaringan. Karakteristik data hanya dikirimkan ke perangkat tujuan yang spesifik. Ini sangat efisien dalam hal penggunaan bandwidth karena tidak ada pemborosan pengiriman data ke perangkat yang tidak memerlukan informasi tersebut. Yang kedua itu broadcast. Broadcast adalah cara siaran di mana data dikirimkan dari satu sumber ke semua perangkat dalam jaringan. Ini berarti setiap perangkat di jaringan akan menerima data yang sama. Karakteristik broadcast dapat membagi jaringan dengan data yang tidak semua perangkat dibutuhkan, sehingga dapat mengakibatkan pemborosan bandwidth. Ini biasanya digunakan dalam jaringan lokal untuk mengirimkan pesan atau permintaan yang ditujukan ke semua perangkat di jaringan. Yang ketiga yaitu multicast. Multicast adalah cara siaran di mana data dikirimkan dari satu sumber ke kelompok perangkat yang tertentu dalam jaringan. Grup penerima ini biasa ditentukan sebelumnya. Karakteristik multicast menggabungkan beberapa aspek unicast dan broadcast. Data hanya dikirimkan ke perangkat yang merupakan bagian dari grup multicast tertentu, sehingga lebih efisien daripada broadcast, tetapi dapat mencapai beberapa penerima sekaligus seperti unicast. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dari saya minta maaf. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.